Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nda Widiawati, calon guru penggerak angkatan 11, ditemani oleh Bapak Asep Deni pada kesempatan ini. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kali ini kita akan melakukan percakapan pra observasi yang akan kita lakukan, mungkin tidak akan lama ya Pak, sekitar 10 menit. Pada percakapan kali ini saya ingin menanyakan tujuan pembelajaran apa yang Bapak rancang sesuai dengan langkah-langkah pada modul ajar yang sudah Bapak buat. Ya, yang pertama, boleh saya jawab Bu sekarang? Iya, boleh, silakan. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis pemakaian kalimat transitif dan intransitif dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat memilih dan mencari pasangan kata yang sesuai dengan apa itu istilahnya, dengan yang sesuai dengan kalimat tersebut gitu ya. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan pola kalimat dengan benar gitu. Yang terakhir, peserta didik dapat membuat kalimat transitif dan intransitif menggunakan kalimatnya sendiri. Oh iya, baik. Jadi itu tujuan pembelajaran yang Bapak buat. Sebelumnya Bapak mengajar di kelas berapa Pak? Di kelas 4. Di kelas 4. Mau mengajar pelajaran apa? Kebetulan pas jadwalnya itu pembelajaran bahasa Indonesia. Oh iya. Ya baik Pak. Kemudian kira-kira area pengembangan apa yang ingin Bapak capai ketika proses pembelajaran nanti? Area pengembangan seperti contohnya gimana? Area pengembangan misalkan pengetahuannya atau keterampilannya, pengetahuannya dari segi apa? Oke. Dari segi pengetahuan mungkin si anak itu dituntut untuk supaya bisa menganalisis tentang penggunaan kalimat transitif dan intransitif, juga bisa memilih pasangan katanya yang termasuk mana saja yang termasuk kalimat transitif dan intransitif. Iya. Secara acak. Iya, itu untuk dari segi pengetahuan atau kognitifnya ya Pak. Ya. Kemudian kalau untuk keterampilannya bagaimana, aspek seperti apa yang Bapak harapkan dari proses pembelajarannya nanti? Iya, kebetulan pembelajarannya itu sifatnya berkelompok Bu ya. Oh iya, cara berdiskusi ya Pak? Berdiskusi. Jadi mungkin untuk pengembangannya si anak itu bisa berkolaborasi gitu antara siswa yang satu dengan yang lainnya mengerjakan pekerjaannya secara berkelompok. Iya, baik. Jadi itu area pengembangan Bapak dari mulai segi pengetahuan, siswa mampu memahami kalimat transitif dan intransitif. Kemudian untuk segi keterampilannya mungkin yang akan dikembangkan oleh Bapak itu proses diskusinya ya Pak. Bagaimana siswa tersebut bisa berkolaborasi bersama teman, mengerjakan tugas dengan selesai, tidak hanya mengandalkan satu temannya saja, itu seperti itu. Ya, kemudian strategi pembelajaran yang ingin Bapak lakukan di kelas nanti itu seperti apa? Ini strateginya udah disesuaikan, insya Allah sesuai gitu ya. Yaitu model kooperatif Bu. Oh iya, menggunakan strategi kooperatif ya Pak. Ya baik.
Kemudian untuk medianya, media yang akan Bapak gunakan itu menggunakan apa? Yang pertama untuk dari segi pemahamannya itu menggunakan audio visual. Oh, iya, iya. Untuk apa ya istilahnya untuk memenuhi tujuan pembelajarannya itu menggunakan kata secara acak gitu. Oh iya, Nanti jadi menyusun gitu. Menyusun si anak itu. Menyusun. Kalau untuk yang tadi audio visualnya itu menggunakan seperti apa? Video gitu Pak? Menayangkan video atau bagaimana? Menayangkan video. Oh, menayangkan video terlebih dahulu mungkin Iya. ya, sebelum siswa mengerjakan tugas secara berkelompok. Iya. Iya, baik. Kemudian kira-kira kapan Bapak akan melakukan proses pembelajaran itu? Hari apa? Tanggal berapa? Mungkin sama Bapak sudah dirancang kira-kira hari apa yang akan Bapak lakukan? Kebetulan untuk pembelajaran ini nanti diperkirakan itu sekitar hari Selasa, Bu. Oh iya. Hari Selasa tanggal Siap. 29. Oh iya, baik. Kalau untuk jamnya kira-kira jam keberapa? Ketiga, keempat? Kebetulan di jadwalnya itu jam pertama. Oh, jam pertama. Iya, siap. Berarti nanti pas hari Selasa saya akan masuk ke kelas Bapak, ingin melihat bagaimana proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti di sana, apakah sudah sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin Bapak sampaikan terhadap anak-anak. Baik Pak, mungkin ini percakapan praobservasi kita, namun sebelumnya saya ingin menanyakan dulu bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan percakapan ini, perasaannya seperti apa? Alhamdulillah dengan adanya percakapan ini saya bisa lebih percaya diri Bu ya, Iya. untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah saya buat modulnya. Dengan percakapan ini saya lebih lebih ada Gambaran sedikit ya, gambaran Pak? lah Iya. gitu ya. Iya, baik. Baik Bapak, mungkin ya sebelumnya kalau kita misalkan membuat modul ajar, buat aja modul ajar, tapi setelah kita melakukan percakapan misalkan kita jadi tergambar meskipun hal-hal tersebut itu datangnya dari diri Bapak sendiri. Iya. Gitu kan, bukan dari saya gitu. Saya hanya bertanya bagaimana dan akan seperti apa. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang pada kegiatan praobservasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi pada hari Selasa ya Pak ya. Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat dan apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan baik. Amin. Ya. Demikian percakapan hari ini. Sampai jumpa di kegiatan observasi dan pasca observasi nanti ya Pak, ketika ada Ibu Pepe ke sini. Terima kasih Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Oke, terima kasih. Sekarang seperti biasa untuk ketua kelasnya menyiapkan kelasnya supaya kita belajarnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan KM-nya untuk
anak-anakku sekalian, untuk hari ini siapa saja yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada ya? Ada siapa? Tidak ada. Oke. Niza kenapa katanya? Sakit? Sakit? Ada? Yang tidak hadir siapa? Rido. Rido kenapa? Sakit. Untuk putrinya siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, kita doakan karena Rido hari ini berhalangan hadir, beliau sakit. Untuk itu kita doakan semoga Rido dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, semuanya udah siap belajar? Siap belajar semuanya? Siap. Oke, kalau sudah siap seperti biasa di pembelajaran bahasa Indonesia itu sebelum dimulai pembelajaran kita biasanya melakukan literasi terlebih dahulu selama 5 menit. Oke, silakan kita baca buku yang ada di meja kalian selama 5 menit. Boleh? Silakan. Mulai dari sekarang. Enggak. Anak-anakku sekalian, sekarang kita lihat video tentang kalimat transitif dan kalimat intransitif ya. Sama-sama kita lihat, lalu kalian analisis dan kalian cerna apa yang disampaikan daripada video yang ada di depan ini. Semuanya mengerti? Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabarnya nih? Bertemu lagi bersama Miss Miss. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang materi kalimat transitif dan intransitif. Materi ini kita pelajari di kelas 4 SD dalam matkul bahasa Indonesia. Sebelum kita ke materi ini, Miss Miss akan sampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Dengan teman-teman bersama-sama mempelajari materi ini, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan perbedaan kalimat transitif dan intransitif, serta teman-teman mampu membuat contoh kalimatnya dengan tepat. Nah, sebelum Mas menjelaskan apa itu kalimat transitif dan intransitif, kita harus sama-sama tahu tentang pengertian kalimat. Kalimat merupakan rangkaian beberapa kata yang membentuk makna tertentu. Suatu kalimat biasanya diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca, seperti tanda baca titik, tanda tanya, kemudian tanda seru. Ada
Adapun unsur-unsur dalam suatu kalimat yang pertama ada subjek atau biasa kita singkat S. Yang kedua ada predikat atau biasa kita singkat P. Lalu yang ketiga ada objek atau biasa kita singkat O. Dan ada keterangan yang biasa kita singkat dengan huruf K. Nah, apa itu ya subjek? Subjek itu adalah pelaku yang melakukan kegiatan atau aktivitas. Ada juga predikat. Predikat merupakan kegiatan yang sedang dilakukan oleh pelaku atau subjek ya teman-teman. Selanjutnya objek. Objek merupakan sesuatu yang memberi kegiatan atau dikenai tindakan. Objek dibandingkan lengkap dari predikat dan ada juga mengenai keterangan. Keterangan itu merupakan bagaimana, di mana, kapan peristiwa tersebut terjadi. Oke, teman-teman sudah paham apa itu kalimat, apa saja unsurnya. Nah, kita akan masuk ke jenis-jenis kalimat. Berdasarkan keberadaan objeknya, kalimat dibagi menjadi dua. Yang pertama, kalimat transitif. Yang kedua, kalimat intransitif. Oke, ini dia pengertian dari kalimat transitif dan intransitif. Pertama, ada kalimat transitif. Kalimat transitif adalah kalimat yang memerlukan objek. Nah, salah satu cirinya juga yaitu kalimat transitif memiliki unsur subjek, predikat, dan objek atau subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, kalimat transitif itu dapat diubah menjadi kalimat pasif. Lalu yang kedua ada kalimat transitif. Nah, ini ada beberapa cirinya. Kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek. Lalu kalimat intransitif ini memiliki unsur subjek predikat atau subjek predikat keterangan. Nah, yang paling penting teman-teman, kalimat intransitif itu tidak dapat diubah menjadi kalimat pasif. Lanjut, ini adalah contoh kalimat transitif. Yang pertama, kakak membaca buku. Nah, unsur kalimatnya itu kakaknya sebagai subjek, membaca predikat, buku objek. Nah, harus ada objeknya teman-teman, karena ini adalah kalimat transitif. Nah, contoh yang kedua, ayah memotong rumput pada siang hari. Nah, ayah sebagai subjek, memotong sebagai predikat, rumput sebagai objek, dan pada siang hari itu merupakan keterangan waktu teman-teman. Nah, ternyata karena ini kalimat transitif, kedua contoh kalimat ini dapat kita ubah menjadi kalimat pasif. Nah, kalimat yang pertama tadi bisa kita ubah menjadi buku dibaca kakak. Nah, ini kalimat pasifnya ya teman-teman. Dan yang kedua, kalimat pasif untuk kalimat yang kedua yaitu rumput ditanam dipotong ayam. Selanjutnya adalah contoh kalimat intransitif. Yang pertama, Ibrahim berteriak. Simpel ya teman-teman ya. Subjeknya Ibrahim dan predikatnya berteriak. Nah, yang kedua ada contoh bunga bermekaran di taman. Bunga sebagai subjek, bermekaran sebagai predikat, di taman itu merupakan keterangan tempat. Nah, kedua kalimat intransitif ini tidak dapat kita ubah menjadi kalimat pasif. Oke teman-teman, setelah teman-teman mempelajari apa itu kalimat, Oke, anak-anakku sekalian, tadi kalian telah melihat video tentang kalimat transitif dan kalimat intransitif. Apakah kalian paham tidak dengan kalimat transitif dan kalimat intransitif yang Bapak sudah putarkan tadi di video? Paham tidak? Pahamnya, contohnya kalian tahu kan apa itu subjek, apa itu predikat, dan apa itu objek ya? Dan kalian juga mesti paham bahwa kalimat itu dibagi ke dalam dua jenis ya. Untuk kalimat itu sendiri, kalimat itu terdiri dari SPOK.
subjek, predikat, objek, dan keterangan. Tapi kalimat itu juga bisa diubah atau bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang jenis pertama kalimat transitif, yang kedua kalimat intransitif. Tentunya kalian bisa mengerti ya tentang kalimat-kalimat yang sudah kalian tonton tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu pembelajaran. Kalian akan mengenal mana yang termasuk kalimat transitif dan yang mana yang termasuk kalimat intransitif. Semua siap? Siap. Semua siap? Siap. Oke, kita ini kan udah dibagi kelompok. Kita tentukan saja yang ini kelompok pertama, yang ini kelompok kedua, yang ini kelompok ketiga, dan yang ujung merupakan kelompok keempat, yaitu kelompok terakhir. Oke, sekarang boleh kita persiapan untuk kelompok yang pertama dulu ya, yang akan menentukan kalimat di mana Bapak sudah menyiapkan sebuah kata yang nantinya akan dikalungkan oleh kalian dan teman kalian sendiri yang akan menjelaskan jenis kalimat apa yang ada pada kartu ini. Contohnya, misalkan kelompok pertama yang akan menyebutkan dan menentukan jenis kalimatnya, dan kelompok kedua yang maju ke depan untuk menggunakan kalung ini. Siap? Siap. Oke, kita mulai daripada kelompok pertama yang akan menentukan kalimatnya, dan kelompok kedua boleh maju ke depan untuk menggunakan kalungnya. Silakan kelompok kedua maju ke depan, semuanya aja maju ke depan. Berbeda? Ya, jadi selesai. Baik, awas. Berhubung kartu katanya cuma 3, jadi yang 2 orang boleh di sini aja dulu. Yang 2 orang. Yo. Yang ini pergunakan ya. Boleh dipergunakan, ditutup dulu seperti kemarin. Boleh dipergunakan, ditutup dulu seperti kemarin. Ya. Yuk, ditutup dulu. Untuk kelompok pertama perhatikan dan tentukan ini termasuk jenis pada kalimat yang mana ya. Lalu kalian harus susun dulu kalimatnya, katanya. Udah siap kelompok pertama? Oke, hitungan ketiga kartu katanya dibuka ya. 1, siap Patur? 1, 2, 3, dibalik. Oke, silakan tentukan sama kelompok pertama. Di ininya, bagian itunya, kalimatnya. Di ini dulu. Siapa yang maju ke depan terlebih dahulu? Mundir, sok diambil mundir. Mundir. Bukan diambil. Disuruh ke depan mundirnya. Nah, hup. Udah. Yang kedua siapa? Rasdan, boleh diambil Kurehan. Rasdan di kedua. Ketiga berarti Patur, diambil Patur. Oke. Nah, sehingga terjadilah sebuah kalimat. Kalimatnya apa? Paman bersepeda ontel. Kalian sudah menentukan belum? Kali ini termasuk kepada jenis kalimat apa? Sudah? Sudah? Oke, untuk kelompok pertama, coba kartu kata yang ada di depan ini termasuk kepada jenis kalimat apa? Kalimat transitif. Kenapa termasuk kalimat transitif? Karena paman ini sebagai apa? Paman sebagai subjek. Bersepeda sebagai apa? Ontel sebagai apa? Objek. Jadi susunan kalimatnya terdiri dari SPO.
sesuai dengan di video tadi, SPO itu termasuk kepada jenis kalimat transitif. Betulkah ini kalimat transitif teman-teman semuanya, anak-anak? Betul. Oke, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Oke, satu tangannya dikumpulkan kembali. Simpan. Terima kasih. Betul ya bahwa kalimat yang tadi itu merupakan kalimat transitif. Sekarang persiapan untuk kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua akan menentukan jenis kalimat apa di kartu kata yang ada di depan ini. Boleh kelompok satu membantu daripada kelompok dua. Silakan maju ke depan. Yuk semuanya maju ke depan. Oke, berjajar dengan rapi. Silakan pergunakan satu orang satu kartu kata. Boleh nggak? Boleh. Ya. Boleh. Oke, kasih balik dulu. Kelompok kedua sudah siap? Siap. Kelompok dua siap? Siap. Oke. Hitungan ketiga, Bapak akan buka kartu katanya. Siap-siap ya? 1, 2, 3. Yuk, berdiskusi. Ayam. Oke, berarti yang maju ke depan duluan siapa? Alfi, boleh maju. Yang kedua? Oke. Yang ketiga? Nabil. Yang keempat? Aldi. Yang kelima? Ya. Sehingga menjadi kalimat ayam berkokok di pagi hari. Oke, kalimat ini termasuk kepada kalimat apa? Kelompok dua. Intransitif. Kenapa kalimat intransitif? Karena pola kalimatnya SPK. Ayam sebagai apa? Berkokok sebagai apa? Di pagi hari sebagai apa? Keterangan waktunya waktu di pagi hari. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Betul ya? Oke, yuk. Tentang kesimpulan materi yang diajarkan hari ini, apakah materinya menyenangkan atau membosankan dan lain sebagainya? Silakan ditulis di bukunya masing-masing atau di ya, boleh dibagi dua ya seperti itu. Ya, tidak sayang ya. Mundir, duduknya yang betul mundir. Ayo, mari kerja di dua. Boleh, yang sudah siap silakan lanjut langsung diisi saja petunjuknya. Ya. Udah? Langsung. Kesimpulan pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan, apakah membosankan dan lain sebagainya. Ini tugas individu nanti dikumpulkan ke depan. Tidak, kalau sama itu berarti tugas kelompok. Kalau ini tugas individu masing-masing. Berdasarkan hasil pemikiran masing-masing pribadi. So, boleh, bebas.
Misalnya pelajarannya menyenangkan atau tidak membosankan. Oke, terima kasih. Mana punya? Ada yang sudah? Tadi yang udah boleh dikumpulkan, angkat tangannya. Desa udah ya? Boleh. Desa udah. Ini udah? Kelompok satu udah? Sok dikumpulkan aja. Udah ya? Boleh? Sok. Salah, kenapa? Sudah kalian catat ya, nanti Bapak akan periksa hasil daripada kesimpulan pembelajaran menurut kalian. Oke, sekarang kita lanjut kepada refleksi ya. Coba pertanyaannya, coba kalian jawab ya. Untuk refleksinya, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pelajaran ini? Menyenangkan. Oke, apa saja yang sudah kalian lakukan bersama pada kegiatan hari ini? Membuat kalimat atau merangkai kalimat. Merangkai kalimatnya udah betul? Alhamdulillah. Terima kasih. Apakah kalian telah mengerti semua materi yang disampaikan pada hari ini? Alhamdulillah. Yang keempat, kesulitan apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran kali ini? Coba kesulitannya. Merangkai kata sehingga menjadi kalimat. Tapi bisa, alhamdulillah. Yang kelima, yang terakhir, apakah kalian bersedia mengikuti pelajaran berikutnya? Bersedia? Insya Allah. Oke, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang sudah kalian sampaikan. Selalu belajar supaya apa yang Bapak Ibu sampaikan di sekolah itu bisa kita cerna dengan baik. Banyak belajar, rajin berangkat ke sekolah. Oke, mana KM-nya? Rehan, boleh sebelum pulang mari kita berdoa sama-sama supaya di perjalanan kita diberikan keselamatan ya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali ya Pak Asep di percakapan pasca observasi kita. Dalam percakapan pasca observasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Pak Asep lakukan tadi di kelas ya Pak. Iya. Dalam perbincangan kali ini mungkin tidak akan lama, hanya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana perasaan Bapak terkait kegiatan observasi tadi di kelas? Perasaannya seperti apa? Alhamdulillah Bu, setelah terlaksananya observasi tadi di kelas, saya merasa lebih plong, lebih tenang, lebih santai gitu Bu, dibandingkan dengan sebelumnya. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Mungkin sebelumnya Bapak merasa grogi ya pada awal-awal, tapi setelah kegiatan tersebut berlangsung, sekarang perasaannya menjadi lebih tenang, lebih plong ya Pak. Baik, bisa diceritakan kembali Pak area apa yang menjadi pengembangan Bapak di kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan yang telah Bapak lakukan di kelas itu seperti apa? Alhamdulillah tadi yang sudah terlaksana bahwa si anak itu saya berikan belajar sambil bermain ya Bu ya. Materinya itu belajar sambil bermain, ada juga nonton videonya. Lalu dilihat dari segi antusiasnya, si anak itu lebih efektif dalam pembelajarannya, apalagi ketika merangkai kalimat berdasarkan kata-kata yang secara acak. Saya buatkan media pembelajarannya. Alhamdulillah anak tersebut mereka itu lebih rame, lebih riang, gembira gitu. Iya, alhamdulillah ya, tadi juga sudah terlihat bahwa anak-anak terlihat sangat antusias sekali dengan langkah-langkah atau metode yang Bapak lakukan tadi dengan cara merangkai berbagai kata menjadi sebuah kalimat yang utuh. Menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang Bapak rencanakan tadi sudah berhasil dilakukan di kelas atau belum Pak kira-kira menurut Bapak sendiri? Kalau menurut saya sih Bu, dilihat dari antusias anak, dilihat dari hasil evaluasinya, jadi 85% mereka sudah mengerti Bu dengan materi yang saya berikan tadi. Alhamdulillah ya Pak, berarti tujuan pembelajaran yang sudah Bapak tentukan tersebut 85% sudah dikuasai oleh anak-anak di kelas ya Pak. Betul. Menurut Bapak, apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat proses pembelajaran tadi di kelas? Dari hasil penelitian saya tadi Bu, jadi si anak itu kurang fokus ya. Kelihatannya ada yang ngantuk gitu, salah satunya. Terus ketika anak tersebut udah saya home visit ke keluarganya, ternyata anak tersebut itu area untuk kegiatan mengajinya itu terlalu jauh. Sehingga pulang sekolah dia berangkat ke pengajian pagi-pagi, pulang lalu berangkat ke sekolah, mungkin ada istilah capek lah. Oh iya seperti itu ya. Jadi kalau jauh jadi anak itu capek di jalan. Capek di jalan ya, di perjalanannya. Nah ketika Bapak menemukan hal seperti itu, apakah Bapak sudah mencoba mengkomunikasikannya bersama orang tua? Kenapa anak tersebut sampai jauh-jauh pergi mengaji ke tempat yang jaraknya jauh gitu ya. Seperti itu. Alhamdulillah saya sudah berkomunikasi, terus ya hasilnya jadi si orang tua itu ada istilah gimana ya, keluarga gitu Bu ya. Jadi tempat mengajinya itu masih lingkungan keluarga. Jadi kepercayaannya itu bagus sekali kepada keluarganya. Oh iya, jadi yang jauh tersebut keluarga masih keluarganya ya. Jadi mungkin lebih ke menitipkan anak tersebut ya Pak ya, masih keluarga. Oh iya. Kira-kira rencana apa yang akan Bapak lakukan untuk mengantisipasi anak tersebut yang suka mengantuk tersebut? Apa yang akan Bapak lakukan? Ya untuk antisipasinya mungkin si anak itu dikasih masukan yang lebih jelas lagi gitu ya Bu ya, supaya ya minimal waktu pembelajaran si anak itu bisa lebih fokus ya. Oh iya, benar sekali ya Pak ya, karena tidak dipungkiri oleh kita sendiri kalau
sudah berhubungan, misalkan kita sudah berkomunikasi dengan keluarga, kemudian keluarga tersebut sudah mengemukakan alasannya karena mungkin masalah pengajian dan sebagainya. Betul. Kita juga sebagai guru ya Pak ya tidak bisa memaksakan karena menurut kita sama saja ya Pak ya. Ketika ilmu agama juga penting, ilmu sekolah juga penting. Jadi semuanya harus berjalan secara seimbang ya Pak. Betul. Baik Bapak, mungkin kira-kira untuk membuat anak tersebut supaya bisa fokus ketika belajar di kelas, apa yang akan Bapak lakukan? Ya mungkin saya akan lebih mempersiapkan dan memberikan masukan yang lebih intensif lagi kepada anak tersebut ya Bu ya. Lalu saya persiapannya juga mungkin lebih lah kegiatan yang tadi supaya anak tersebut itu ya mudah-mudahan lebih fokus lah ketika belajarnya. Iya, baik Bapak. Tentang rencananya, mudah-mudahan rencana yang sudah Bapak persiapkan agar supaya kita itu sebenarnya hanya untuk memenuhi kebutuhan murid ya Pak ya. Ketika murid kita tidak fokus, kita sudah tahu alasannya seperti apa, mungkin kita juga tidak bisa 100% menyalahkan anak tersebut. Tapi kembali lagi kepada diri kita, apa yang harus kita perbaiki, langkah-langkah yang tadi sudah Bapak lakukan mudah-mudahan bisa terrealisasi secepatnya ya Pak. Amin. Kira-kira untuk langkah-langkah, tahapan-tahapan tersebut kapan nih akan Bapak lakukan di kelas? Dalam waktu secepatnya Bu, intinya ya supaya anak yang tadi khususnya itu bisa lebih cepat untuk fokus ya belajarnya, dan mungkin dalam waktu dekat ini saya juga akan kembalilah home visit ke orang tuanya agar lebih jadi berkesinambungan antara sekolah dan orang tuanya itu saling memberitahu kepada anak tersebut. Iya betul sekali ya Pak. Jadi intinya kita harus terus menjalin komunikasi ya bersama orang tuanya. Baik Pak, mudah-mudahan rencana dan juga proses pembelajaran Bapak selanjutnya bagus. Bapak terlihat sangat semangat sekali ya melakukan perubahan-perubahan di kelas. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan rencananya bisa terrealisasi secepatnya dan menghasilkan pembelajaran yang berkualitas. Amin. Demikian rangkaian pasca observasi bersama Bapak Asep. Terima kasih ya Pak. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk selanjutnya. Amin. Demikian percakapan pasca observasi kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.